Kita langsung saja membahas apa itu migrasi. Nah, sebelumnya, jika membicarakan tentang migrasi, ceritanya bisa panjang banget loh. Karena konsep ini ternyata sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Migrasi sendiri memiliki arti yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan melewati batas negara ataupun batas daerah administrasi dalam suatu negara tersebut dengan tujuan untuk menetap. Nah, di zaman dahulu, karena kehidupan yang juga nomaden, maka tujuan dari migrasi sendiri adalah untuk mencari ketersediaan makanan yang mencukupi. Selain itu, migrasi juga dilakukan untuk mencari dan mendapatkan wilayah dengan lingkungan hidup yang lebih baik. Kalau sekarang di masa modern, manusia biasanya berpindah tempat dengan motif sosial dan ekonomi. Misalnya saja untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dan lingkungan hidup yang lebih cocok bagi diri mereka sendiri. Ada beberapa faktor yang membuat para penduduk melakukan migrasi. Nah, faktor tersebut bisa berkira bencana alam, politik dan agama, ketersediaan sumber daya alam di lingkungan mereka, lapangan pekerjaan yang minim dan mereka harus pergi ke kota, sosial dan pembangunan wilayah, sarana pendidikan dan kesehatan yang lebih baik di kota, dan keinginan memperbaiki taraf hidup. Kepadatan penduduk di satu wilayah juga menjadi salah satu faktor bagi penduduk untuk melakukan migrasi, dan juga keadaan geografis mereka yang sekiranya tidak cocok untuk mereka tinggali. Migrasi itu ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah migrasi nasional. Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, tetapi masih dalam suatu negara. Migrasi nasional sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu urbanisasi dan transmigrasi. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Pertama, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Orang yang melakukan urbanisasi disebut sebagai urban. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi dibedakan menjadi faktor penarik dan faktor pendorong. Kedua, transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang penduduknya masih sedikit. Selain migrasi nasional, jenis migrasi masih banyak lagi. Tetapi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas lebih dalam seputar migrasi nasional, terutama dampak urbanisasi pada perkotaan yang akan kami dokumentasikan. Sebelumnya, kami akan menjelaskan lebih rinci mengenai faktor yang mempengaruhi urbanisasi. Faktor penarikan urbanisasi antara lain, yang pertama, lapangan pekerjaan, terutama di luar pertanian yang cukup banyak tersedia. Yang kedua, upah tenaga kerja relatif lebih besar dibandingkan dengan di desa. Yang ketiga, tersedianya fasilitas kehidupan seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Yang keempat, kota sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, dan ilmu pengetahuan juga teknologi. Lalu selanjutnya ada faktor pendorong urbanisasi. Faktor pendorong urbanisasi antara lain yaitu pertama, lahan pertanian yang semakin sempit. Lalu yang kedua, lapangan kerja yang terbatas, terutama di luar sektor pertanian dengan upah yang kecil. Lalu yang ketiga, fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan yang kurang. Yang keempat, keinginan penduduk untuk memperbaiki taraf hidupnya.
Perantau dari desa yang datang ke kota biasanya datang untuk mengadu nasib. Tujuan mereka yaitu agar kehidupan mereka lebih baik lagi dari sebelumnya. Biasanya mereka datang ke kota dengan menggunakan transportasi umum seperti kereta ataupun bus kota dengan harapan bisa bekerja di kota besar dan memperbaiki taraf hidupnya. Urbanisasi juga memiliki beberapa dampak dalam kehidupan kita. Contohnya, bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dampak positif urbanisasi dan dampak negatif urbanisasi. Dampak positif urbanisasi diantaranya 1. Mengurangi kepadatan penduduk desa. 2. Mengurangi angka pengangguran. 3. Bertambahnya tenaga kerja untuk memperlancar pembangunan kota. 4. Meningkatkan taraf kehidupan penduduk desa karena sebagian pendapatannya kembali ke desa. Di sisi lain, dampak negatif urbanisasi diantaranya 1. Setiap desa kekurangan tenaga muda. 2. Kurangnya tenaga kerja terdidik sebagai penggerak pembangunan desa karena mereka menjadi urbanisasi kota-kota besar. 3. Semakin tinggi kepadatan penduduk perkotaan. 4. Banyak berdirinya rumah-rumah kumuh. 5. Peningkatan angka kemiskinan dan kejahatan. 6. Penurunan ketersediaan air bersih. 7. Bertambahnya tenaga kerja yang kurang terampil. Bisa dilihat, dampak dari urbanisasi yang paling besar terlihat adalah kepadatan penduduk dan ketimpangan sosial. Karena banyaknya penduduk, akses transportasi umum selalu ramai digunakan dan bahkan sampai kelebihan muatan, yang terkadang menyebabkan kerusuhan yang tidak diharapkan dan gelombang manusia yang besar saat jam-jam kerja ataupun jam operasional produktif. Dampak dari urbanisasi juga dilihat dari ketimpangan sosial di kehidupan masyarakat. Banyak sekali terpantau yang mengadu nasib tidak mendapatkan kesuksesan seperti yang diharapkan. Hal ini membuat mereka sampai tertinggal di lingkungan yang kumuh dan terus bertahan sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Perbedaan yang signifikan bisa dilihat dari dua lingkungan pemukiman yang sangat berbeda.
Seperti yang bisa dilihat, karena proses urbanisasi yang selalu meningkat, banyak sekali ketimpangan yang terjadi di daerah perkotaan. Hal ini tentu saja harus diantisipasi, karena jika penduduk terus berurbanisasi dari desa ke kota, maka di wilayah kota tersebut akan menjadi penuh dengan penduduk dan akan menunda ataupun menahan perkembangan kota tersebut. Karena banyak sekali permasalahan dalam ketimpangan sosial mereka maupun dalam lingkungan lahan tempat tinggal mereka, yang nantinya akan menjadi ricu ataupun menjadi protes bagi warga sekitar mereka yang membandingkan kehidupan dengan penduduk lain. Dari video yang telah kalian lihat, kita bisa mencoba untuk berdiskusi dan memberikan pendapat perihal solusi dari permasalahan urbanisasi ini. Bagaimana cara meminimalisirnya? Menurut kelompok kami berkesimpulan bahwa ada baiknya semua warga atau penduduk yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota harusnya menjalani prosedur yang lebih ketat. Dan mereka harus didata secara rinci di pendataan pusat. Yang nantinya pastinya mereka harus menjalani beberapa tes keahlian ataupun keterampilan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan mengisi lapangan pekerjaan yang memang tersedia di kota tersebut. Nah, tetapi sayangnya hal ini masih belum bisa diterapkan secara efektif di lingkungan perkotaan besar. Yang pertama harus kita lakukan tentu saja membatasi laju urbanisasi penduduk. Itu saja dari kelompok kami. Saja pendapat dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.